lu kerja di Bea Cukai ya? Gue nitip HP dong gitu. Iya, Itu sering banget kayak gitu. Itu pas masuk dunia kerja ditanyain kayak gitu. Dari kuliah juga Dari kuliah. kan ditanya kuliah di mana? Kuliah di Jurusan mana? apa? Nah, itu. Kalau dari saudara-saudara istilahnya ya. Ada juga ya dari keluarga ya? Iya, itu beda stereotipnya gitu, bukan minta-minta kayak gitu. Apa tuh? Bedanya itu kan di sini istilahnya di kiri laut, di kanan gunung. Nah, di itu tengah-tengahnya Iya, itu tuh Bitung. suatu perbedaan gitu, kayak beda lah istilahnya ngelihat pemandangannya. Tapi bedanya itu bukan jelek ya, malah bagus gitu loh. Halo Sobat BC, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Yeay. Nah, pada episode Ngorbit kali ini kita akan membahas tentang mengawali karir di Bea Cukai. Nah, sebelumnya karena ini Ngorbit perdana bagi saya dan dua rekan saya Ya. ini, kita perkenalan dulu ya. Iya. Nama saya Syafira, tapi biasa dipanggil Hera dari Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Lalu di samping saya ada Nama saya Fikri dari Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis. Nah, lalu di samping saya juga ada. Saya Ilham dari seksi perbendaharaan. Nah, jadi Ilham dan Fikri ini. Kita manggilnya pakai nama aja kali ya. Iyalah, Iya. kita panggil nama Biar aja. Kita kan Biar santai gitu. seumuran. Oh, ya, seumuran, masih Iya. seumuran ya. Walaupun Walaupun kelihatannya lebih fresh. lebih fresh, walaupun Baru lulus soalnya. Beda seragam aja gitu. Beda seragam. seragam aja. Sabar ya. Iya. Jadi Fikri dan Ilham ini adalah pegawai baru di Bea Cukai Bitung. Kurang lebih udah 3 bulan ya. Wih, belum lama dong, masih 3 bulan. Kok udah mau 3 tahun aja? Kerasnya udah lama gak sih? Iya. 3 bulan setelah menjalani masa on the job training Iya, OJT betul, 3 setelah kuliah ini. Nah, aku mau nanya nih, aku apa gue ya kira-kira enaknya? Gua aja lah. Gua aja. Gua aja lah. Lu kalau ngomong pakai gua kan? Iya. Iya, kita biasa ngomong gua lu Oh sih. iya, Iya. yaudah, kita pakai gua lu aja nggak apa-apa ya. Kan kalian ini habis kuliah nih 3 tahun di Prodi 3 Kepabeanan dan Cukai. Siap. Siap. Wih. Setelah Harus siap emang ya. Iya. Kebiasaan tuh. kebiasaan jawab siap gitu Iya. kan. Tadi pengen keluar tapi nggak enak gitu. Ditahan ya, Ditahan. Iya. kayak Ditahan nggak- sama siap gitu. Oh iya. Setelah kuliah ini kan kita langsung kerja gitu, langsung turun ke dunia kerja langsung gitu. Iya. Gimana sih first impression atau kesan pertama kalian tuh pas di dunia kerja khususnya di Bea Cukai Bitung ini ya? Wah, Ilham, silakan coba duluan Ilham. deh. kita bahas apa dulu nih? Penempatan dulu Iya, aja ya. penempatan Dari dulu. awal penempatan. Awal itu kita sebenarnya pas bulan Maret kita itu PKL ya, Pik ya? PKL kita 2 bulan Februari sih mulainya. Oh ya, Februari 2 bulan sampai April harusnya. Tapi itu di tengah-tengah kepotong karena Covid. Iya, kita ke Itu 2020 kemarin. 2020 kemarin, benar. Jadi kepotong Covid 1 bulan, terus harusnya kita masih ada 1 semester lagi ya. Masih ada semester terakhir ya, Semester benar. terakhir, tapi ternyata Covid kita nggak boleh kuliah offline, jadi harus online. Jadi selama 9 bulan kita di rumah aja. 6 bulan. Iya. Karantina ya? Iya. Iya, karantina istilahnya. Karantina, belajar juga online, semua serba online. Kita di rumah ya kumpul sama keluarga kan. Lagi erat-eratnya sama keluarga tuh. Terus tiba-tiba keluar penempatan nih. Iya. Penempatan di Bitung kita, Pik. Itu keluar penempatannya kapan? Bulan Desember. Oh, Desember. akhir Desember Iya, 2020. Desember. Kan sebenarnya agak kaget juga lah. Kita lagi enak-enak di rumah, kita tiba-tiba penempatan jauh gitu. Ya kaget lah. Sebenarnya juga sebelum penempatan itu kita kan juga udah ada isu-isu nggak sih? Nah, itu. Aduh, Isu-isu panas. isu Isu panas. Apa itu isunya? Yang bikin pas di rumah lagi Makin- enak-enak bikin pusing juga Iya, gitu. makin Padahal nggak belum tenang. keluar isunya ini apa. Iya. Baru isu doang, belum Iya. ada pastinya udah panas. Apa tuh isunya? Ya itulah, ada lah. Yang kalian jalani sekarang ini. Iya. Iya. Apa namanya, pertama kali penempatan ini kan sama-sama di Bea Cukai Bitung ya. Iya. Sebagai pertama banget kalian tuh turun ke dunia kerja langsung itu gimana sih pengalaman kalian selama di Bea Cukai Bitung ini? Pengalaman gua khususnya di Bea Cukai ya. Di Bea Cukai. Soalnya kita itu udah 3 tahun kuliah di Prodi Bea Cukai, Pik ya. Iya. Kita udah belajar lumayan banyak tentang kulitnya Bea Cukai. Jadi ya nggak terlalu kaget lah pas
penempatan di bea cukai. Kagetnya kalau penempatan nggak di bea cukai ya, Pik, ya? Nah, itu dia penempatan nggak Oh, di bisa ya? Oh iya, waktu itu kan isunya itu. Oh isunya itu. Oh jadi yang panas tuh Nah, itu. itu dia Yang kan itu. kebongkar juga gitu. Iya, tanah, aduh. Ya, jadi kita belajar di kampus itu belajar sama dosen juga dari bea cukai. Iya, banyak dosen Pejabat-pejabat. dari pejabat-pejabat kantor Oh. bea cukai, Iya. iya. Dosennya pegawai bea cukai langsung. Iya, Bea cukai jadi langsung. selain dosennya itu maparin materi-materi yang ada di buku, peraturan, dia juga sekalian nge-share tentang pengalaman gitu, pengalaman kerja. Ya, banyak pengalaman kerja. Terus kita juga ada kuliah lapangan ya, Pik. Iya. Beberapa kali lah. Beberapa kali kuliah lapangan di Bea Cukai Tanjung Priuk, di Soekarno Hatta, di Iya. Bea Cukai Tangerang juga pernah. Bea cukai Tangerang juga pernah. Ya. Itu turun langsung ke iya, kantor kita gitu. turun langsung kantor, turun langsung lihat proses bisnis bea cukai itu sebenarnya kalau di lapangannya tuh ngapain gitu. Iya. Sesuai nggak sih sama yang kita pelajarin? Tapi kenyataannya sesuai nggak? Sesuai dong. Sesuai kan? Masa nggak sesuai? Iya. Ngapain kuliah kalau nggak Nah, sesuai? itu dia. Untuk penempatannya juga sesuai ya. Nah, untuk pendapatan sesuai. Sesuai di bea cukai Bitung. Iya. Bitung. Ya, hitungnya nggak sesuai sebenarnya. Ekspektasi kita nggak terlalu jauh sebenarnya. Oh, ekspektasinya lebih jauh lagi. Enggak. Oh, enggak. Udah cukup jauh ini. Iya. Kalau ngomongin jauh juga, gue pengen cerita-cerita aja sih ya. Kan gue itu kita belum tahu ya asal masing-masing dari mana Iya, ya. Fikri dari mana ini? Belum perkenalan kita. Ya, kalau gue dari Bekasi, makanya. Jadi selama sampai dari kecil sampai kuliah, biasanya orang juga kan kalau kuliah tuh udah ngerantau. Kalau gue dari sampai kuliah pun tetap nggak ngerantau sih. Tetap istilahnya tetap dekat lah. SD sampai SMA di Bekasi, kuliah di Tangerang. Bekasi dari Tangerang, mobil cuma 1 jam, KRL cuma 1,5 jam, motor juga cuma 1,5 jam. Pulang kita bisa seminggu sekali lah. Iya. Merantaunya jadi seminggu sekali doang. Merantaunya ya? seminggu Merantau sekali dikit doang. ya? Merantaunya dikit, nggak perlu pakai pesawat. Kalau Ilham dari mana ini? Kalau gue dari Lampung. Dari Lampung, Nah, berarti jadi merantau ya? merantau juga. Walaupun ya deket lah lumayan, tapi kerasa juga lah merantau 3 tahun di Bintaro. Terus penempatan kedua di sini lebih kerasa. Iya. Lebih kerasa jauhnya Iya, ya? lebih Agak kerasa geser. jauh. Kerasa, kalau gue sih lebih kerasa ya, maksudnya nggak pernah gitu loh mikir-mikir tentang kalau mau istilahnya mau pulang gitu. Mikir tentang beli tiket, cari diskon, itu nggak pernah. Istilahnya kan KRL itu cuma Cuma berapa ribu? 6.000 itu pun udah pakai kartu Indomaret gitu ya, nggak usah ribet gitu ya. Paling kita nggak rebutan tiket sih, dorong-dorongan aja paling di KRL itu. 11-12 lah sama gua. Iya. Mantan Era- pejuang KRL. Ini Era dari- iya. Era dari mana ini? Kalau gue dari Depok, jadi nggak sejauh Bekasi sih, cuman sama aja lewat KRL juga. Kok nggak sejauh Bekasi, kan sama-sama Jabodetabek. Kayaknya gue nyampe duluan daripada Iya lah. Bekasi. Iya. Bekasi kan rame orangnya, Pik. Iya. Kan kalau lu KRL 6.000 kan? Iya. Kalau gue 5.000 doang. Oh, beda 1.000 Jadi ternyata. jauhan dia daripada gue. Ini bandingin gue jauh sih tapi. Ini bukan KRL. 150 Pesawat. pesawat. Kalau Ila memang dulu tiket pesawat itu berapa harganya biasanya? Ya 150 biasanya juga. 150.000? Iya. Itu 150. sekali jalan. Sekali jalan. Sekali jalan. Berarti Pesawat. tetap beda jauh ya sama kita sekarang ya. Kemarin kita itu tiket berapa ya? Ya lumayan ya. 1 juta berapa itu? 1.600.000 ya? Iya, Langsung kerasa bedanya ya dari 100-an jadi juta. kerasa bedanya, kerasa jauhnya juga Iya. ya, Pik, ya. Juga. Biasanya tuh kalau Lampung ke Tangerang, nggak mungkin Tangerang lah ya, ke Jakarta ya, ke Soekarno-Hatta ya. Mm-mm. Itu berapa jam itu? Tiket Itu pesawat? cuma 40 menit, 20 menit di atas landing udah sampai tuh. Kemarin kita berapa jam tuh ya? 3 jam ya. Aduh, pantes pusing gitu Iya. Kalau dari kemarin. Jakarta 3 jam, kalau dari Lampung Dari Lampung nggak 3 jam lebih tuh. lebih lah ya. Transit dulu di Jakarta. Soalnya nggak ada langsung. Itulah, ya itulah apa resiko kita di PNS ya. Sebenarnya Sebagai ngomongin ASN. resiko, gue dulu pas daftar stan ya, nggak mikir gitu loh, sama resikonya. Istilahnya cuma Oh. mikir pengen kuliah dekat, nggak mikir kerja Nggak mikir habis kuliah kerjanya di mana ya? Iya gitu loh. Padahal kerjanya yang makin lama ya, kuliah cuma 3 tahun. Nggak terlalu kepikir. Tapi pas Betul. pas udah dapatnya di Bitung ya harus diterima aja. Alhamdulillah. Lagi COVID gini kan kerja susah gitu ya. Lebih baik apa susah kerja daripada susah cari kerja. Ya itu ya betul itu. Jadi apa namanya? Terasa banget lah ya perantauan Ya, itu jauh perantauan banget. itu jauh. Terus kan pasti budayanya beda banget dong, budaya di Bitung ini sama di daerah masing-masing, entah di waduh, Lampung atau di Bekasi bedanya. itu. Beda banget. Itu perasaannya gimana sih? Pengalamannya gitu selama kurang lebih 3 bulan ya?
hampir 4 bulan di sini ya? Iya, gua kan di Lampung ya. Di Lampung 3 tahun di Jakarta. Nah, sebenarnya Lampung sama Jakarta itu mirip, logatnya mirip. Oh mirip. Ngomongnya juga gua lo. Nah, itu juga. Nah, Gue itu. pertama kali kenal sama Ilham ini kan istilahnya langsung ya, tingkat 1 kita udah kenal gitu Oh ya. pas kuliah udah kenal. Iya. Segeng. Segeng bisa diomong ya? Segeng ya? Ya nggak tahu lah. Sekelas tapi Sekelas. Sekelas itu 2 tahun. Sampai tingkat 2 pun tetap sekelas. Sekos juga, Pik. Kita juga sempat sekos, ya. Iya. Berarti jodoh banget sampai di Bitung waduh. masih bareng-bareng. Di sini satu rumah juga, Pik. Iya, satu rumah kita ya. Emang nggak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan. Iya, yang bilang apa tentang budaya juga baru tahu juga ternyata. Kirain tuh yang ngomong gua lu tuh pas di stan istilah kan banyak orang Jawa, ketemu orang Lampung tuh ternyata sama ya kita ya. Iya. Kayak gampang gitu nyambungnya istilahnya. Gue lu juga. Nah, pas Di Bitung ini. sampai sini. Nah, itu beda jauh lah kalau kita berdua ya. Dari kita berdua kan kalau orang Sulawesi kan ya mirip ya mungkin ya. Heeh. Kalau kita terutama kendalanya itu dari bahasa. Iya, bahasa. komunikasi intinya. Komunikasi. Agak susah. Soalnya bukan masalah susah bahasanya juga sih. Logatnya juga agak berbeda di Beda. sini, Iya, lebih beda-beda. cepat. Harus kalau orang ngomong tuh kayak, hah dengerin dulu orangnya ngomong apa Iya, baru nangkap betul. gitu ya. Hahahnya kita itu bisa sampai 3 kali 4 Iya. kali baru kita ngeh dia tuh Iya. ngomong apa. Itu juga. jangan sampai orangnya emosi. Iya. Terus. Itu juga jawabnya iya. Oh iya, gitu doang Iya. paling. Walaupun kita nggak ngerti-ngerti banget ya. Tapi Padahal, udah bisa belum ngomong bahasa sini? nah itu, padahal udah 3 bulan ya, Pik ya. Iya, Tapi cuma masih agak susah kita. Masih susah, masih diusahakan lah istilahnya. Masih diusahakan. Selain bahasa juga mungkin Apa tuh? Makanan. oh iya makanan. Pertama Makanannya di sini sama di rumah terlalu beda gitu ya. beda banget. Beda. Apalagi itu ya kita tuh cowok lah ya, males masak lah ya. Pasti pengen makan udah beli aja. Mau praktis gitu ya. Iya. Pas keluar itu kan kalau di Jakarta, kalau nggak di Bekasi dulu tuh banyak warteg. Banyak lah pilihan makanan. Entah kenapa di sini tuh kok kalau jual tuh ayam lalapan, nasi goreng kok gitu Nah, terus. itu. Kenapa ya? Kalau nggak, nasi ikan. kuning, Ikan. Ikan Kalau nggak cakalang. Ya. Nasi Pasti. goreng ikan. Nasi goreng Nasi goreng ikan. ikan. Mie Ikan. ikan. semua ikan. Sama di sini tuh 3 bulan kita ya berarti ya. Iya. Kalau gue sih kangen nasi uduk gitu loh. Wah, Nggak iya. ada di sini kenapa ya? Sini. Ini Iya, gua antara juga belum ketemu. nggak tuh ada nasi apa uduk. belum ketemu aja nih. Belum ketemu sih. Oh, iya. Kayaknya kurang lagi nih explore-nya. Marahin. Ini mungkin kalau ada warga yang lihat jual nasi uduk kasih tahu ke kita ya. sebenarnya ini tuh termasuk peluang usaha loh. Iya. Belum ada yang jual nasi uduk dan kayaknya orang-orang di sini kan juga banyak orang rantau ya. Dan nggak tahu ya, biasanya kayak soto Lamongan banyak laku. Berarti istilahnya kan makanan-makanan yang luar, istilah makanan Jawa gitu kalau dijual di sini itu bisa laku kan. Mungkin lapnya sama sesama perantauan juga yang nyari orang-orang Jawa juga. Kan banyak juga sebenarnya perantauan sini kan. Ya, kayaknya mulai besok mulai explore deh cari nasi uduk gitu. Tapi emang Hera kan udah istilah tahun ketiga di sini. Gimana Ya, tuh? jalan tahun ketiga. Ada nggak? Ketemu nggak nasi Ketemu. uduk itu? Sebenarnya udah ketemu. Oh, Oh, udah. Cuma kebetulan tuh saya nitip orang jadi nggak tahu. aduh, kita lagi nyari ya, Pik ya. Iya. Cari aja kalau pagi-pagi keliling sini kan jam-jam 8. Tapi jangan hari Minggu. Kalau hari Minggu kan biasanya di sini tutup ya. Itu Agak juga susah yang baru kalau tahu hari itu Minggu. di sini. Kenapa di sini Tiap tiap minggu itu banyak yang tutup ya? karena kan di sini mayoritas agamanya Kristen. Jadi Oh kan iya. orang-orang tuh jadi kayak hari Minggu ya dikhususkan untuk pergi ibadah gitu. Makanya betul, banyak betul. yang tutup gitu. Jadi kalau mau nyari barang ya hari kerja atau nggak hari Sabtu. Hari Minggu banyak yang tutup. Sama kalau ngomongin beda ya, gua kan di Bekasi gitu, dikit-dikit macet, asep, rame. Di sini tuh nyampe sini awal-awal nyampe jalan utama itu, ini jalan gede kok nggak ada siapa-siapa ya. Sepi orang. Sepi gitu, lampu merah ya udah, jalan aja. Berbanding jauh sama Bekasi Wah gitu ya. iya, sangat berbanding jauh. Kalau di sini mungkin bisa ngebut-ngebutan naik motor. Iya, Tapi jangan ya. janganlah, Jangan. nggak boleh. Kalau di Bekasi jauh. Ini minumnya boleh. Oh iya siap. Aduh, udah minum duluan baru ditawarin ya. Minum aja lanjutkan gitu. Terus selain makan sama bahasa ada lagi nggak yang bikin aduh merasa banget nih perantauannya gitu. Bedanya itu kan di sini istilahnya di kiri laut, di kanan gunung. Nah, di itu tuh, tengah-tengahnya iya, itu tuh Bitung. suatu perbedaan gitu, kayak beda lah istilahnya ngelihat pemandangannya. Tapi bedanya itu bukan jelek ya, malah bagus gitu loh. Bagus. Ha-ha. Oh, di Bagian Bekasi suka nggak alam. ada pantai Bagian ya? suka alam. Hah? Ada nggak pantai di Bekasi?
Nggak ada. Pantainya asep sih. Oh, kayak asup. Kalau di Lampung Pabrik. masih ada Masih lah ada ya. Lampung. Cuman seenggaknya ada pengalaman baru gitu. Tapi udah jalan-jalan belum nih ke pantai? Nah, itu. Jangan-jangan selama di Bitung di rumah. Kita belum sempat ya, Pik ya? Iya, paling kita kemarin baru ke Batu Angus ya. Nah, Ke Batu Angus. Sebenarnya belum sempat itu ya karena itu. Karena apa tuh? Karena apa ini? Karena istilahnya kita masih baru kan Masih ya. baru. Masih baru. Belum ada uang gitu ya. Jujur Kok banget. jadi curhat. Jujur banget Terlalu pikirin. jujur. Kirain belum ada teman buat pergi, ternyata belum. Kan jalan-jalan nggak harus mahal gitu. Iya. Tapi ya, Makanya yang nggak mahal udah kita. oh udah Batu Angus. Ah, Yang mahal nanti ya, yang Pik. mahal nanti. Ya semoga tercapai lah. Ya, semoga. Apa ini yang tercapai? Ya jalan-jalannya. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalannya? Kita kan pengen explore lah. Nasi uduk aja belum ketemu ya? Nah, ya nasi uduk belum ketemu. Masih banyak. Masih banyak yang belum ditemuin. Oh ya gimana? Kalau kalian nih kan kalau Fikri nih kayak baru banget gitu merantau. Iya, baru Kalau banget. Ilham udah dicicil lah Ya, merantaunya udah kan. cicil 3 tahun. Cara ngatasin apa istilahnya homesick gitu. Kan pasti ada nggak sih rasa-rasa Pasti aduh pengen ada. pengen pulang nih kan udah 3 bulan nggak Iya. ke rumah kan ini. Iya, baru Apalagi sekarang nggak boleh mudik tuh. kabarnya. Iya. Kabarnya kita berdoa aja, berdoa yang terbaik. Iya. Kalau gue sih ya ngatasinnya sih pasti rutin lah ya, apa komunikasi, mau telepon, video call, apapun itu sama keluarga gitu ya, sama teman-teman. Sama gue punya prinsip sih ya, udah jauh kita ya, buatlah senyaman mungkin. Wes, itu dia. Itu Kamar nyaman ya, Pik ya? kamar nyaman. Oh, kamar nyaman. Pokoknya intinya jangan apa ya, jangan dibuat stres, buat ya itulah yang tadi, buatlah senyaman mungkin biar kita tuh Enjoy. enjoy. Suasana tuh Enjoy. sama kayak dulu di rumah walaupun nggak ada keluarga. Gitu. Berarti 3 bulan ini udah enjoy lah ya. Ya. Udah lumayan diusahakan untuk enjoy. Terus selama OJT ini ya, OJT ya. Tapi sekarang udah definitif kan ya? Udah, alhamdulillah udah. Udah ditempatin di seksi masing-masing. Alhamdulillah udah. Berarti udah fix di Bitung. Udah fix di Bitung. Fix banget tuh. Pernah nggak sih pas OJT kemarin ya sebelum kita tahu bakal di Bitung nih, bakal Iya. menetap di sini gitu kan? Pernah nggak sih kepikiran gue bakal pindah nggak ya gitu? Gue Atau sih kayak gimana? pikiran pasti pernah, ngarep pasti pernah, tapi kita mah realistis aja Iya, ya dari realistis. history Oh, dulunya itu semua definitif OJT di situ pasti definitif juga Iya. di situ. Ya Ya, udah. misalnya gue gitu. Iya, kan udah kelihatan gitu ya. Daripada kita berharap. Daripada berharap. Udah nanya-nanya juga kali ya. Iya, udah nanya-nanya sebelumnya. Jadi diterima aja lah ya. Diterima Dijalani. dan dibuat nyaman. Nah, Jadi kan kayak udah fix banget di Bea Cukai Bitung, udah kurang lebih 3 bulan OJT Ya. kerja, udah keliling unit kan, seksi ini, Udah, seksi ya, itu, udah semua. keliling itu. Ya. Ada nggak sih hal-hal yang kalian tuh pas di Bea Cukai Bitung ini kayak baru dapat gitu, baru belajar gitu? Oh ternyata di Bea Cukai itu gini gitu. Kayak pas kuliah kemarin nggak diajarin atau nggak dapet gitu istilahnya. Kalau gua ada sih ya, kalau masalah teknis ada sih pas di PKC. Itu apa baru tuh PKC? Oh iya, nggak boleh singkat-singkat ya. Iya. Maksudnya Ini pas sobat di BC bingung. Pabean, pelayanan kepabeanan cukai itu ada pengurusan email. Oh iya, kita belum. Iya, setahu gua sih ya. Iya kan kita tuh pas kuliah itu nggak pernah ada materi ataupun pelajaran tentang pengurusan email itu. Soalnya kan itu peraturan baru juga kan. Iya, Peraturannya itu. baru. Itu sih sama yang lain mungkin ya ada juga persuratan kayak gara-gara Oh, COVID. iya. Ya, kan ini tuh COVID, Kemenq ini ada apa istilahnya aplikasi ya untuk mempermudah gitu ya persuratan agar bisa mempercepat gitu. Namanya apa kemarin? Nan? Nadine. Oh ya, Nadine. Baru belajar di sini gitu. Iya, pas baru kuliah, belajar Kak. banget di sini. Baru belajar. Berarti sekarang udah bisa nih persuratan. Bisa lah ya. Ternyata di Bea Cukai itu nggak melulu tentang teknis gitu kan. Itu. Selain teknis, tadi kan teknis IME gitu. Iya. Ada nggak selain teknis gitu? Hal Ya. yang baru. Ada nggak? Ya itu sih, kita kan di kuliah juga belajarnya teknis. Ternyata pas di kantor kan nggak melulu tentang teknis, ada unit-unit lain, unit supporting unit yang Iya. yang membantu berjalannya kantor tersebut gitu kan. Iya. Ada
ada unit ini apa namanya? Sebagian umum. Sebagian umum. Sebagian umum ada. Kalau di Bea Cukai Bitung sebagian yang lain. umum ya. Iya. Ada juga seksi yang lain gitu Iya. kan. Nah, terus apa namanya? Bukan selama sih ya. Mulai dari kalian kuliah ini kan pasti banyak dong kayak stereotip dari orang-orang sekitar tentang bea cukai gitu. Kalau dengar kata bea cukai itu orang langsung oh ini ya, oh itu ya gitu tuh. Itu ada nggak yang kalian terima gitu? Banyak sih, terutama pas nongkrong ya Wah, sama iya, teman-teman pas tuh. nongkrong, pas Sama teman-teman. nongkrong sama Teman-teman. SMA. Itu kan dari berbagai jenis teman, maksudnya berbagai apa namanya? Latar belakang. teman. Iya. Ada yang dari kuliah di perguruan tinggi negeri gitu kan. Itu taunya bea cukai yang stereotip yang negatif. Misalnya, lu kerja di bea cukai ya? Gue nitip HP dong gitu. Iya, Itu banyak sering banget kayak gitu. Itu pas masuk dunia kerja ditanyain kayak gitu. Dari kuliah juga Dari kan kuliah. ditanya kuliah di mana? Kuliah di Jurusan apa? Nah, Nah, itu. Langsung otaknya ke arah sana pertanyaannya gitu. Sama ya Pik, ya kita. Sama di Bekasi gue juga pas nongkrong bareng temen tuh pasti gitu. Mm-mm. Misalnya, weh lu kan di bea cukai, Wik, bisa lah nanti nitip HP, Waduh. nitip laptop. HP murah gitu ya. Ya, bisa lah. Sebenarnya kan istilahnya emang benar bea cukai itu ngawasin barang, dan emang barang itu Indonesia kan pasti banyak lah ya impor elektronik, HP, laptop dan sebagainya. Tapi kan tugas bea cukai itu sebenarnya itu kan mengawasi dan istilahnya memungut bea masuk dari handphone atau alat elektronik yang masuk ke Indonesia. Tapi malah banyak yang ngira Dianggap malah dianggap seperti itu. Tuh gimana tuh nanggepin teman-teman gitu tuh? Nanggapin teman-teman gitu ya. Kalau dari lo? Temennya sih sebenarnya bercanda juga ya. Iya sih. Nggak beneran lah. nggak Nggak serius beneran, gitu. iya. Nggak tiba-tiba malakin mana HP murah. Iya. Serem juga kalau gitu. Iya, makanya. Apa karena masih kuliah belum dipalakin? Ya kita bercanda juga lah balasnya. Kalau gue sih gue balas lah. Gue kan bea cukai bukan di counter HP, gitu aja. Bener juga tuh. Bener juga dikira counter HP minta HP murah. Iya, minta HP murah kan. Terus ntar minta laptop murah. Nah, Semua ya diminta murah. Itu kalau dari temen, kalau dari saudara-saudara istilahnya ya. ada juga ya dari keluarga ya? Iya, itu beda stereotipnya gitu, bukan minta-minta kayak gitu. Apa tuh? Kuliah di mana? Bea cukai. Wih, cerah dong ya. Wih, Wes. Apanya nih yang cerah? wih, banyak dong duitnya. Wes. Rata-rata kayak gitu. Basah dong ya? Nah, itu. Memang basah di Memang laut. basah. Di laut. Kita kan- Kebetulan di laut. Iya. Samping pelabuhan. belakang sini udah laut Iya. soalnya. Iya. Terus gimana? Bener nggak kata keluarga? Udah cerah. Sekarang Gimana tuh? Ya, intinya sih kan setahu orang juga tahu kalau PNS itu istilahnya kan digaji rutin. Kalau untuk masa depan ya insya Allah lah ya. Ya, alhamdulillah apalagi lagi Covid gini kan banyak yang susah nyari kerja gitu. Ya. Ya kita kayak bersyukur kita lah. udah ada gitu kan. Iya. Udah ada kerjanya. Kalau untuk yang satunya lagi yang uangnya banyak itu Gimana? Udah terasa? Udah terbukti apa gimana ini? Belum terbukti Belum sih kita. terbukti. Kita masih baju gini ya, Pik, makanya ya? kita kan tadi kan udah dijelasin belum kemana-mana juga karena ya itu dia Itu dia. Oh. Kurangnya. kurangnya dana. Waduh. Jadi kalau udah ada dana nih mau jalan-jalan, apa Gas. nyari nasi uduk? Nyari nasi uduk dulu Sambil ya. Pik, ya? nyari nasi uduk gitu. Duh, jadi jalan-jalannya belum sejauh itu ya? Belum sejauh itu. Ya udah. Belum. Bahkan nasi uduk pun belum ketemu. Belum ketemu, iya. Ini balik lagi nih ketahui nih kita nih. Iya, Kita makan nasi uduk terus jadinya. Oh ya udah. Jadi kan itu kan tadi kayak stereotip. Menurut kalian tuh stereotip kayak gitu negatif atau positif sih? Sebenarnya sampai sekarang sih masih banyak stereotip negatif ya. Ada nggak yang menurut kalian bikin oh nih orang nih nganggap bea cukai ini bagus gitu? Apa belum selama dari kuliah sampai kerja nih nggak? Gimana, Ham? Ya bagi kita sih bagus, mungkin gimana ya, orang ngomong kan yang tadi itu ya kerja di bea cukai nih masa depannya ya bisa inilah aman lah gitu ya. Tapi itu kan istilahnya bagus kan? Iya, Gaji lagi iya, kan? iya, bagus, Iya, bagus. kan? kita alhamdulillah gitu Iya. kan jawabnya. Masih bisa menyikapinya dengan ya alhamdulillah Iya. gitu kan, baik. Cuman kalau yang negatif ya
kita kasih inilah, kita kasih Informasi gitu Informasi ya. bahwa bea cukai itu udah berubah gitu. berubah, nggak seperti yang dulu mungkin Kan kayak- yang kita dengar. Motonya semboyannya apa sekarang bea cukai? Bea Bea cukai makin baik. Tuh, Jadi berusaha makin baik, makin baik, makin baik. Sekalian kita kasih edukasi ke masyarakat kalau bea cukai udah makin baik gitu. Oh ya nih, setelah definitif ini, apa sih harapan kalian berdua untuk di Bea Cukai ke depannya gitu? Khususnya di Bea Cukai Bitung ini. Kalau gue sih harapannya bisa kerja dengan benar dan alhamdulillah ya, apa maksudnya pas gitu ya. Seksinya di seksi pelayanan istilahnya langsung berhubungan dengan pengguna jasa, bisa banyak ilmu yang didapetin gitu. Ya agar bisa belajar semuanya, bisa menjadi pegawai yang baik, jujur dan bertanggung jawab. Sama bisa balik ke home base. Siap. Wih, siap. Baru 3 bulan harapannya udah balik ke Gak apa-apa, gak apa-apa. tapi Manusiawi nggak apa-apa. mereka. Manusiawi. Kalau Ilham gimana? Kalau gue ya sama sih, semoga bisa menjalankan nilai-nilai Kemenkyu tuh. Oh iya. Apa tuh Integritas. nilai-nilai Iya, Kemenkyu itu? apa aja Ada nilai 5 ya kayaknya. Iya, Apa itu? integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Nah, itu semoga bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Terus di sini juga gue berharap bisa lebih mengembangkan kompetensi, terutama yang nggak gue dapetin di kampus, di kuliah. Oh iya, banyak hal-hal baru yang Banyak baru hal yang dapat di baru. sini gitu kan. Iya, terus mengembangkan skill gitu. Soalnya gue juga kurang di public speaking misalnya gitu kan. Semoga bisa nanti kan di Kemenkyu ini kita bisa banyak diklat. Iya. Iya, banyak pengembangan lah. Iya, pengembangan karir demi masa depan gitu, guys. Ini kan juga debut buat public speaking. Nah, Iya. itu. Ceritanya. Makanya mohon maaf ya kalau kita masih agak kaku-kaku ini. Iya, bahkan saya pun juga ini perdana gitu. Hmm. Jadi itu harapan dari pegawai baru Bea Cukai Bitung ini, semoga harapannya tercapai dan semoga yang paling penting betah ya di sini. Amin. Amin. Betah tapi berarti nggak apa-apa lama-lama. Ya jangan kelamaan juga ya. Sesuai lah. Sesuai waktunya, Iya. sesuai timeline-nya gitu kan. Sesuai timeline-nya ya. Ya jadi sekian Ngorbit kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bea Cukai Bitung agar tidak ketinggalan update-update dari video Bea Cukai Bitung. Nah, jangan lupa juga follow media sosial Bitung yang lainnya di Instagram, Twitter, dan Facebook @beacukai_bitung agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Bea Cukai Bitung. Sekian, saya Hera. Saya Fikri. Saya Ilham. Kami pamit undur diri. Keep integrity as part of your life. Demi bea cukai makin baik. Menuju Indonesia maju. Dadah. Dadah.